adalah peradangan atau infeksi yang terdapat di saluran napas yang menginfeksi pada bronkus. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan simak penjelasan mengenai bronkitis berikut ini. Bronkitis merupakan suatu peradangan atau infeksi di saluran bronkial yang bisa menyebabkan pembengkakan serta produksi lendir yang berlebihan. Bronkitis terbagi atas dua bagian, yaitu bronkitis kronis dan bronkitis akut. Adapun komplikasi bronkitis seperti bronkopneumonia, pneumonia, pleuritis, bronkiektasis, dan penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung. Pengobatannya yaitu yang pertama dengan pemberian obat antitusif atau penekan batuk, yaitu adapun DMP atau dextromethorphan 15 mg diminum 2-3 kali sehari. Obat antitusif ini tidak dianjurkan pada kehamilan, ibu menyusui, ataupun anak usia 6 tahun ke bawah. Pada penderita bronkitis akut yang disertai sesak napas, pemberian antitusif perlu umpan balik dari penderita. Jika penderita merasa tambah sesak, maka antitusif ini dapat dihentikan. Lalu pengobatan yang kedua yaitu dengan pemberian ekspektoran atau obat batuk pengencer dahak. Yang lazim digunakan adalah bromhexin dan amroxol. Pemberian yang ketiga adalah antipiretik atau pereda panas. Obat yang biasanya digunakan adalah paracetamol atau acetaminophen. Obat ini digunakan hanya jika penderita merasa demam. Yang keempat yaitu dengan bronkodilator. Di antaranya yaitu ada salbutamol, terbutalin sulfat, theophylline, dan aminofilin. Obat-obat ini digunakan pada penderita yang disertai sesak napas atau rasa berat bernafas, sehingga obat ini tidak hanya untuk obat asma, tetapi juga bisa untuk bronkitis. Yang terakhir yaitu dengan pemberian antibiotik. Antibiotik hanya digunakan jika ada tanda-tanda infeksi oleh kuman berdasarkan pemeriksaan dokter. Antibiotik juga yang dapat diberikan antara lain yaitu ada ampicillin, erythromycin, ataupun spiramycin, yaitu 3 kali 500 mg per hari. Adapun efek samping dari pemberian obat-obat di atas seperti berikut. Antitusif dapat menyebabkan kantuk, ekspektoran dapat memicu mual, paracetamol berisiko merusak hati, bronkodilator menyebabkan tremor dan jantung berdebar, serta antibiotik dapat menimbulkan diare dan alergi. Interaksi ekspektoran dengan bronkodilator. Ekspektoran dapat digunakan bersama dengan bronkodilator untuk meningkatkan pengenceran dan pengeluaran lendir di saluran pernapas, hingga kombinasi ini dapat bersifat sinergis. Yang kedua, interaksi antitusif dengan ekspektoran. Jika antitusif digunakan bersamaan dengan ekspektoran, dapat menyebabkan efek yang berlawanan. Antitusif menekan refleks batuk, sedangkan ekspektoran bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran lendir melalui batuk. Kombinasi ini dapat mengurangi efektivitas ekspektoran. Yang ketiga, interaksi antipiretik dengan bronkodilator, atau di dalam obatnya ada contoh obatnya theophylline atau aminofilin. Theophylline dapat meningkatkan metabolisme paracetamol di hati sehingga dapat mempengaruhi efektivitasnya.